Halo teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim di acara Quotient TV. Teman-teman, hari ini acara Quotient TV bertajuk Cerdas Hukum akan membahas tentang kejaksaan, teman-teman ya. Jadi untuk melanjutkan serial sebelumnya Kejaksaan Agung Sarang Mafia, saya akan mengambil beberapa cuplikan, teman-teman ya. Pertama adalah dari RMOL. Di sini rmol.id. Di sini ada berita berjudul Kejagung dibawa ST Burhanuddin anak buah jalan masing-masing. Ya. Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan ST Burhanuddin dianggap seperti jalan masing-masing sesuai selera. Bahkan Burhanuddin dan anak buah saling memegang kartu masing-masing. Ya, camkan ini teman-teman ya. Burhanuddin dan anak buahnya saling memegang kartu masing-masing. Di situ ya. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto yang melihat banyak kasus gratifikasi yang tidak dituntaskan Kejagung. Nah, banyak kasus gratifikasi yang tidak dituntaskan Kejagung. Bahkan ada kasus yang ditangani Kejaksaan Tinggi Kejati DKI, nggak kunjung ada tersangkanya dalam kasus korupsi di tempat yang pernah Burhanuddin menjabat sebagai komut, yaitu di Hutama Karya. Kejaksaan Agung di bawah pimpinan Sen Burhanuddin seperti jalan masing-masing sesuai selera anak buahnya. Kelihatan Burhanuddin dan anak buahnya saling megang kartu masing-masing. Hari menduga ada kesepakatan antara ST Burhanuddin dan anak buahnya agar tidak saling mengganggu pegangan masing-masing. Gimana pendapat teman-teman berdasarkan opini ini? Ya, kalau saya lihat ini sangat berbahaya sekali ya. Berarti kalau saya lihat di sini ini sama-sama penjahat yang punya kartu masing-masing. Kalau dibilang memegang kartu, ya anggapan saya ini pasti adalah kartu yang buruk, bukan kartu yang baik. Kalau kartu yang baik, lo sebarin aja, malah nama sebuah harum, ya toh kenapa mesti takut? Berarti anak buahnya memegang boroknya si Burhanuddin, dan Burhanuddin juga memegang boroknya anak buah. Ya, boroknya Burhanuddin yang dipegang oleh anak buahnya, ya itu berarti kasus yang ada di Kejati DKI ya, yang nggak ada kunjung tersangkanya dalam kasus korupsi, di mana Burhanuddin menjabat sebagai komisaris utama di PT Hutama Karya. Bahaya ini teman-teman. Ya, inilah makanya membuktikan teori dan opini saya bahwa Kejagung itu tebang pilih. Jadi ketika saya bilang tebang pilih itu bukan saya memfitnah, bukan saya mencemarkan, bukan saya asbun. Ini dia tebang pilih. Jadi kalau ada kasus melibatkan pejabat dia nggak mau periksa di situ, nggak lanjut. Sedangkan kasus seperti Tom Lembong, nggak ada kerugian, ya nggak ada penerimaan dana terhadap Tom Lembong, dan itu adalah kebijakan, bahkan bisa diproses. Anehnya kasus tersebut sudah terjadi 9 tahun yang lalu. Kenapa baru diproses sekarang? Ketika posisi Tom Lembong ini sedang berlawanan dengan pemerintahan. Itu yang menjadi concern saya, teman-teman ya. Saya bicara secara hukum aja ya, opini hukum. Saya nggak masuk ke dalam politik karena saya bukan anggota partai manapun dan saya tidak mendukung partai manapun. Ya, saya netral, teman-teman. Oke, kita lihat lagi di sini, teman-teman ya. Bagaimana ada lagi di rmol.id ya. Bukan mewajarkan Jaksa Agung harus tindak ribuan anggotanya yang terlibat judol. Makanya kenapa saya bilang Kejaksaan Agung itu sarang mafia? Sarang mafia itu adalah tempat yang berisi banyak oknum, teman-teman. Namanya mafia itu oknum yang melanggar hukum. Nah, pertanyaan saya, kalau ribuan anggotanya terlibat judol, pertanyaan saya, judi online itu
adalah tindakan yang melawan hukum atau sesuai hukum? Jawabannya adalah melanggar hukum. Hukum mana yang dilanggar oleh orang yang melakukan judi? Yaitu hukum pasal 303 KUHP ya, tentang perjudian, atau bahasa Cinanya itu sakongsa ya. Jadi orang-orang ini teman-teman ya, jaksa-jaksa ini bukan 1-2 jaksa teman-teman. Ribuan anggotanya terlibat judol. Gimana lu mau hentikan judi online? Ya, dibilang pemerintah gembar-gembor, hentikan judi online, hentikan judi online. Gimana mau hentikan? Aparat penegak hukumnya aja terlibat. Baik itu polisi, jaksa, hakim, maupun anggota DPR. Ya, PPATK pun laporannya bilang, anggota DPR juga banyak yang anggotanya itu terlibat judi online. Sekarang kita tahu Kominfo pun ya terlibat judi online. Dan keyakinan saya, Budi Ari pun juga kemungkinan ya, dia juga pelindung dari judi online. Nggak mungkin lah seorang atasan nggak tahu apa yang dilakukan bawahannya. Ya, kita punya badan nih, saya punya badan kayak gini. Mungkin nggak kepala ini nggak tahu tangan saya melakukan apa. Nih, tangan saya lagi ngapain? Kepala saya tahu nggak? Tahu. Kalau dia nggak setuju dengan apa yang tangannya perbuat, dia bisa nggak nyuruh ini untuk stop? Kepala bisa nggak nyuruh ini untuk stop? Bisa. Nih, tangan stop, jangan pukul kursi lagi. Tuh, udah nggak pukul kursi. Itulah atasan, teman-teman. Ya, makanya Lisio Sigit pernah bilang, ikan itu busuk dari kepalanya. Anak buah nggak akan berani melindungi judi online jika tidak dilindungi oleh atasannya. Apalagi sudah jelas banget dan terang benderang, orang yang melindungi judi online ini adalah orang yang tidak lulus tes, tapi dia bisa masukin. Ya. Teman-teman tahu tentang Budi Ari ini, dia pernah manggil saya. Itu kalau teman-teman lihat di Instagram saya, ada foto saya dengan Budi Ari. Dia memanggil saya awalnya itu pengen tahu informasi yang saya punyai. Siapa-siapa saja bandar judi online. Dan ketika meeting dengan dia, saya sebutkan namanya lengkapnya. Nama lengkapnya, anak buahnya, ya jaringan-jaringannya, berapa omsetnya, bla bla bla, semua saya berikan ke dia. Terus dia bilang, wah Alvin, kamu banyak tahu. Kamu mau nggak masuk jadi Satgas? Oh ya boleh, saya bilang Satgas Pemberantasan Judi Online. Ya, saya tanya, gimana itu? Ya pengangkatannya, katanya 1 minggu dia mau ngajuin ke Seknek biar keluar surat pengangkatan saya sebagai salah satu anggota Satgas Pemberantasan Judi. Ternyata nggak pernah masuk. Ya, jadi kalau saya lihat ketika dia mau ngajukan saya di situ, takut kayaknya. Itu kenapa? Karena saya orangnya saklek. Saya bilang sama dia nanya, Alvin, kalau kamu jadi anggota Satgas, apa yang bisa kamu lakukan? Saya bilang nggak usah jauh-jauh. Gue udah tahu banyak nih judi-judi yang ada, baik judi darat maupun judi online, tempat-tempatnya. Kita datengin satu persatu, bawa wartawan langsung situ grebek. Ya. Jadi kalau saya lakukan itu, bakal hot tuh, bakal jadi berita hot, ya kan? Takutlah mungkin tuh anggota-anggota Satgas yang lain, ya. Alhasil, saya nggak dimasukin, akhirnya Budi Ari pindah ke koperasi sekarang. Ya, teman-teman. Jadi, teman-teman, institusi-institusi negara ini banyak oknumnya, termasuk di Kejaksaan Agung ini, teman-teman, ya. Jadi dibilang Komisi 3 DPR RI berharap Jaksa Agung menindak para anggota yang terlibat judi online, bukan justru menganggap hal itu sebagai kewajaran. Ya, ini bukan Alvin yang ngomong, tapi ini anggota Komisi 3. Ya, jadi anggota Komisi 3 ini, Nasir Jamil, sudah menganggap
bahwa Kejaksaan Agung ya menganggap bahwa terlibat judi online itu hal yang wajar. Wajar berarti biasa aja, berarti nggak perlu ditindak, berarti nggak melanggar hukum. Nggak ditindak, ya ngapain? Berarti nggak melanggar hukum dong. Apakah itu berarti tidak tebang pilih? Pertanyaan saya, kalau ada orang bermain, rakyat biasa bermain, ya judi di jalanan, udah pasti ditangkap sama mereka. Kok jaksa nggak ditangkap? Berarti tebang pilih nggak, teman-teman? Tebang pilih. Ya. Dan hal yang paling parah di sini adalah ketika seorang pemimpin seperti Jaksa Agung menganggap bahwa jika anak buahnya melanggar hukum adalah hal yang wajar, berarti otaknya udah nggak waras. Berarti otaknya sudah bukanlah penegakan hukum, bukan menegakkan keadilan, bukan menegakkan kebenaran, ya, tapi sudah berjalan sesuai dengan kepentingan pribadi, ya teman-teman ya. Makanya nggak heran yang dihajar itu adalah pihak-pihak tertentu doang, anak buahnya, ya. Kalau kita lihat contoh teman-teman, kasus Ronald Tanur, ya, ditangkap 3 hakim itu. Terus sama ada pengacaranya ditangkap, sama ibunya yang nyuap ditangkap. Padahal kita sudah tahu hasil dari kasasi adalah vonis cuma 5 tahun. Dan pengakuan dari si maklar bahwa ada uang 5 miliar untuk hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini. Makanya bisa vonisnya rendah. Kok Mahkamah Agung nggak berani dikobok-kobok sama Kejaksaan Agung? Sudah ada deal apa kalian? Sudah ada deal apa nih? Sudah ada 86 apa nih? Udah kong kali kong apa nih? Ya, itu aja masyarakat udah tahu. Jangan bodoh-bodoh kita masyarakat, ya. Kejaksaan Agung itu brengsek. Brengsek. Brengseknya bukan hanya dari bawah. Brengseknya udah dari kepala. Selain Utama Karya ini, ya, Jaksa Agung ini juga diduga disinyalir punya KTP ganda dan punya istri ganda di situ. Ya, dia bikin KTP ini untuk supaya bisa melegalkan perkawinan dia. Ya, teman-teman ya. Jadi asal teman-teman tahu, Jaksa Agung yang harusnya kita hormati itu bukanlah penegak hukum, tapi merupakan seorang kriminal yang belum ditangkap. Hanyalah seorang kriminal yang belum diproses karena dia saat ini sedang menjabat, gak ada yang berani proses dia. Ya teman-teman ya, itu asal teman-teman tahu. Ini yang seharusnya dilakukan oleh Prabowo itu mengganti. Pemimpin-pemimpin seperti Jaksa Agung ini gak layak jadi Jaksa Agung. Harusnya dia dicopot jika Prabowo ingin Indonesia maju. Kalau Prabowo nggak ingin Indonesia maju, ya inilah nanti akhirnya. Ya, apa yang dikatakan Prabowo itu nantinya hanya akan jadi lip service. Karena apa? Karena oknum yang sama dipakai, bagaimana dia bisa ada perubahan? Dia nggak bakal bisa ada perubahan. Karena perubahan itu dimulai dengan pergantian pucuk pimpinan. Ya, jadi jangan teman-teman mau dibodohi. Kejaksaan Agung tidak akan merubah dia punya culture kalau pimpinannya tidak diganti. Ya, itu akan selalu ada. Selalu. Jadi Kejaksaan Agung akan selalu buruk. Kita buktikan teman-teman ya, kenapa dia tidak mau berubah. Ini kita lihat lagi berita lainnya. Ya. Untuk membuktikan opini saya tersebut, ini berita dari Tribun Medan. Berjudul, Sosok Nela Marcela sukses penjarakan jaksa muda Jovi Andrea Baktiar dan dipecat dari kejaksaan. Ya. Jadi ini yang tadi dibilang di awal, bahwa jaksa itu masing-masing punya kartunya, kartu truf masing-masing, ya, dan punya kewenangan masing-masing di situ. Ya. Sehingga Kejaksaan Agung pun juga nggak berani. Ini bagaimana ya, ada jaksa Nela Marcela ini penjarakan anak buahnya dan dipecat dari kejaksaan hanya karena kritik. Jangankan ditindak teman-teman ya. Jadi internal itu nggak bisa jeruk makan jeruk. Jadi kalau dibilang, oh
di kejaksaan masih ada orang-orang yang baik, bener masih ada. Tapi kalau orang-orang yang baiknya itu posisi di bawah, sedangkan kepala-kepalanya itu kajatinya, kajarinya, kejagungnya itu bukan penegak hukum tapi adalah oknum kriminal, ini nggak akan menang melawan kepala. Tangan nggak akan menang melawan kepala. Karena kepala yang memerintahkan. Ngerti ya? Kita baca di sini teman-teman beritanya. Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Saroni turut menyoroti keriuhan di medsos mengenai seorang jaksa muda yang bertugas di Tapsel bernama Jovi Andrea Baktiar. Dituntut 2 tahun penjara oleh rekan sesama jaksa di Pengadilan Negeri Padang Simpuan. Awalnya dia heran kenapa ada seorang jaksa muda sampai ditangkap polisi lalu diadili. Dia menyebut sudah bertemu langsung dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Idianto dan menerima penjelasan duduk perkaranya. Ada faktor tertentu yang membuat kejaksaan mengadili anggotanya. Tadi saya bertanya, dibilang, oh maksudnya menyidangkan karena ada faktor yang sangat berat. Mengatakan supaya kejati menyelesaikan kasus ini lebih jelas, yang pasti semua diproses sesuai mekanisme yang ada. Untuk itu saya sampaikan lebih cepat lebih baik untuk bersikap agar tidak berlama-lama. Karena mekanisme ada aturannya, maka mekanisme itulah proses untuk menyidangkan dari staf kejaksaan. Diketahui seorang jaksa di Tapanuli Selatan dituntut 2 tahun. Ya. Dia didakwa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, menuduhkan sesuatu dalam bentuk elektronik. Coba bayangin teman-teman. Dia ini hanya mengkritik penggunaan mobil dinas yang tidak sesuai SOP. Dibilang malah dibilang menghormati, menyerang kehormatan nama baik seseorang. Ya, susah ya. Mengkritik kebijakan aja dipidana. Bagaimana kejaksaan itu mau berubah? Bagaimana kejaksaan ini mau menjadi agung? Gimana? Terhadap internalnya aja dia bisa gigit dia makan kok. Jadi saya beritahu kepada teman-teman ya, kalian jaksa-jaksa yang baik. Ya. Kalian gak akan menang melawan kepala-kepala kalian. Kalau di atasnya jaksa agung itu, presiden tidak mau mendukung perubahan di kejaksaan. Itu aja kalian camkan. Kalau kepalanya itu si jaksa agungnya masih brengsek, masih kriminal, masih bangsat, ya susah. Susah untuk berubah. Ya, harus dicopot dulu dia. Terus kasus-kasus dia sebelumnya diperiksa supaya menjadi peringatan dan membuat ya ketakutan bagi anak buahnya yang masih nakal di situ. Ngerti ya? Kalau ini tidak dilakukan, kalian teriak di media, itu pasti yang teriak-teriak itu akan dipecat. Ditangkap, diadili. Karena kenapa? Kejaksaan Agung ini tidak mau berubah dan belum akan bisa berubah, teman-teman. Saya bilang, Kejaksaan Agung ini masih sarang mafia. Masih sampai detik ini, lagi dan lagi ini, itu yang terjadi. Kalian lihat teman-teman, selain kasus Tom Lembong itu adalah kasus di mana yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung adalah tebang pilih. Tapi bukan hanya Tom Lembong, teman-teman. Kasus Timah pun juga sama. Kasus Timah itu stop di Harvey Muiz. Ya. Ketika dia akan periksa RBT diperiksa, itu nggak berani dia naik ke atasnya RBT. Karena di atasnya RBT orang yang sangat kuat, sangat dekat sama tentara. Nggak usah orangnya di atas RBT. RBT-nya aja itu orang kuat. Ya. Anaknya RBT itu, ya berdasarkan informasi di media yang saya dengar, itu memberikan uang kepada anaknya Budi Gunawan. Budi Gunawan itu tadinya kepala BIN, sekarang sudah dicopot, ya. Itu jenderal itu, ya. Budi Gunawan itu jenderal bintang 3. Jadi bagaimana kejaksaan mau serang ke atas di situ, mau melibat ke atas, sedangkan di atas ini dibacking oleh jenderal-jenderal, setara menteri, ya nggak bisa. Alhasil Febri Diansah itu, ya Jampitsus disatronin brimob tuh selama berapa hari.
Berani nggak dia? Nggak berani, kendor. Kejaksaan Agung tuh nggak punya nyali kok. Hanya beraninya ke orang-orang kayak saya, ya kayak kita masyarakat-masyarakat biasa, yang nggak punya dekingan pejabat, itu dia berani. Tapi kalau orang itu didekingin pejabat, apalagi pejabat tinggi secara menteri, mundur teratur dia. Ya. Jadi teman-teman, bagi kalian masyarakat-masyarakat Indonesia yang berpikir bahwa di zaman Prabowo ini hukum akan menjadi lebih baik, ya maaf teman-teman, maaf. Opini saya, kalian hanya bermimpi kosong, bermimpi di siang bolong. Itu tidak akan terjadi, teman-teman. Karena untuk penegakan hukum bisa menjadi lebih baik, itu pemimpinnya harus diganti dulu. Kalau pemimpinnya aja nggak diganti, malah ada oknum ditambahin oknum-oknum baru. Itu nggak akan selesai, nggak akan menyelesaikan masalah. Ya, malah akan membuat yang tadinya kriminal satu jadi kartel. Ya, teman-teman ya. Jadi, ya kita boleh aja ya mendukung pemerintahan. Karena memang pemerintahan harus didukung. Tapi oknumnya itu jangan didukung, teman-teman. Ya, oknum yang memang brengsek jangan didukung. Kebijakan yang nggak benar, kita harus berani bersuara dan mengkritik. Kalau tidak ada yang berani mengkritik, maka itu tendensinya nanti pemerintah akan berlaku semena-mena, akan berlaku otoriter. Itu yang harus kita lihat, teman-teman. Ya, jadi saran saya, teman-teman, di sini, saya tahu apa yang saya katakan ini tidak populer. Ya, mungkin akan banyak komentar-komentar ya yang akan menyerang saya. Karena kenapa? Ya, nggak heran. Banyak basar-basar dan banyak penjilat-penjilatnya Prabowo. Karena mereka berpikir apa yang saya katakan menyerang Pak Presiden Prabowo. Padahal saya bukan menyerang Presiden Prabowo. Saya tegaskan lagi. Saya bukan menyerang Presiden Prabowo dan saya tidak menyerang atau menghina pemerintahan dia. Tidak. Yang saya lakukan hanyalah mengkritik kebijakan dia dan mengkritik pemilihan dia terhadap kabinet-kabinet ya yang saya bisa bilang kabinet dagelan atau kabinet badut, teman-teman. Ini kabinet badut. Ya. Yang saya lakukan ketika saya melihat isi kabinet itu, saya ketawa doang, terbak-bak. Maling kok jagain maling. Ya, kabinetnya itu kabinet maling, jagain maling. Gak usah jauh-jauh, Yusril Iza Mahendra, ya ketua bagian hukum tuh. Belum lama ini 7 orang kabur dari rutan Salemba. Menandakan apa? Menandakan dia sebagai pemimpin aja nggak becus, anak buahnya tuh banyak dia nggak beresin. Apa yang dilakukan? Nggak ada. Dia cuma copot karutannya doang. Percuma lo copot karutannya. Kalau kebijakan yang nggak diganti, semuanya masih pada korup, besok terjadi lagi. Karena kalau teman-teman lihat, itu 7 orang itu bisa kabur. Kenapa bisa kabur dari rutan Salemba? Karena dia bisa kunci itu sel dari dalam selnya dia. Bagaimana orang bisa bawa gembok ke dalam situ kalau bukan nyuap petugas? Saya kasih tahu teman-teman, di rutan itu ya tahanan-tahanan yang banyak duit dan berkuasa itu bisa punya gembok. Jadi dia bisa taruh uang miliaran di dalam sel dia untuk perdagangan narkoba, teman-teman. Biar supaya nggak dicolong atau kehilangan, itu bisa digembok dari dalam. Ngerti ya? Jadi kalau mereka pakai, ya ada yang namanya apotik itu di dalam penjara, ya orang datang di situ pakai narkoba di dalam penjara. Itu adalah tempat yang paling aman. Nggak mungkin digerebek polisi. Ya, it's the safest place for you to use narcotics. Ya, jail itu. Jadi banyak orang suka di penjara. Dia bisa narkoba, ya, bisa narkoba dengan bebas. Dia bisa judi di dalam, main kartu bebas di situ, ya. Itu tempat paling aman untuk badar-badar. Makanya BD di dalam dikasih fasilitas, teman-teman. Mereka bayar. Dan tidak ada perubahan dan belum ada perubahan sampai detik ini. Sehingga nantinya kita bisa pastikan hal yang sama, ya, pelarian itu, kaburnya tahanan itu akan terjadi lagi dan lagi dan lagi.
Karena inilah yang terjadi adalah korupnya sistem penegakan hukum di Indonesia. Saya tahu pemerintahan itu susah payah banget, Prabowo dan anggota-anggotanya dia ya bawa bilioner-bilioner dari luar negeri, termasuk Jensen Huang, ya CEO dari Nvidia. Nvidia itu sekarang dia nilainya 2000 triliun itu, ya Jensen Huang. Tapi teman-teman tahukah, dia itu jadi CEO karena apa? Karena harga sahamnya naik, ada hype dari AI, artificial intelligence, dan Nvidia itu salah satu pencetak chips ya yang bisa membuat AI, artificial intelligence. Nah, teman-teman, Jensen Huang ini dibawa ke sini dan terakhir ada foto dia sedang makan sama siapa namanya Najwa Shihab ya, makan gultik di situ ya. Tapi saya bilang sama teman-teman, orang-orang barat itu, orang-orang bule itu, dia juga takut dan was-was. Ya, Microsoft aja, Google, iPhone itu di-ban iPhone 16. Kenapa? Karena Apple itu nggak mau buka pabrik di sini, nggak mau buka pabrik. Padahal Indonesia ini banyak sumber daya manusianya. Kenapa dia nggak mau buka pabrik? Saya kasih tahu. Satu hal yang mendasar adalah penegakan hukum yang nggak baik. Makanya itu Prabowo udah ngomong, saya nggak mau ke sana karena banyak yang korup. Hanya orang goblok ya. Dan saya yakin Jensen Huang itu nggak goblok. Kalau dia bangun pabrik di Indonesia, habisin uang triliunan, besoknya diambil dimakan sama mafia. Dan hukum membenarkan si mafia itu goblok. Itu goblok. Makanya disitulah ya orang-orang bule itu nggak berani buka pabrik di Indonesia. Nggak berani. Karena penegakan hukum kita brengsek. Ya, nggak usah orang luar negeri. Orang Indonesia aja yang punya tanah di Indonesia, dicaplok tanahnya sama mafia, nggak bisa ngapa-ngapain. Orang Indonesia loh. Ini gimana orang luar negeri yang di sono, di luar sono, suruh ngurusin. Males dia. Jadi dia tahu, buang duit di Indonesia ini bukan investasi, tapi hanyalah kegoblokan yang nanti dia akan dijarah uangnya. Makanya itu dia nggak mau. Ya, saya imbau teman-teman ya, memang penegakan hukum itu harus dimulai dengan membersihkan institusi aparat penegak hukum. Kejaksaan, kepolisian, pengadilan, dan industri lawyer itu harus dibersihkan. Ya, saya sudah bilang bahwa LQ Indonesia Law Firm akan menjadi law firm yang tidak main suap. Jadi kalau ada masyarakat datang ke LQ Indonesia Law Firm berharap kami membantu kalian untuk menyuap pejabat, pergi jauh-jauh. Saya tidak akan melakukan hal tersebut dan LQ Indonesia Law Firm tidak mau menerima hal tersebut. Dan itu sudah ada di peraturan kami bahwa LQ Indonesia Law Firm tidak akan melayani suap penyuap. Ya, carilah lawyer lain yang kalian mau. Ya, mau itu Otto Hasibuan mau itu Hotman Paris silakan. Ya, karena mereka mungkin punya kenalan dengan pejabat-pejabat tinggi. Ya, saya nggak mau teman-teman. Tapi kalau kalian mau memperoleh keadilan dengan cara no viral no justice, ya kami bersedia membantu. Oke teman-teman. Ya. Kejaksaan itu bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Sekarang ini semua orang takut sama kejaksaan. Kita nggak takut sama kejaksaan. Karena kita pihak yang benar. Ya. Kita nggak perlu takut sama oknum-oknum kejaksaan. Kita ini, masyarakat Indonesia, adalah tuan. Nah, kalau kita percaya terhadap Undang-Undang Dasar 45, masyarakat Indonesia ini, posisi teratas. Kita ini pemilik negara ini. Justru presiden, kabinet, dan pejabat-pejabat mereka adalah pelayan masyarakat, teman-teman. Bagaimana seorang tuan takut sama pelayannya itu salah, nggak boleh. Kita sebagai tuan harus berani terhadap pelayan kita. Kalau pelayan kita melakukan hal yang salah, kita harus berani mengkritik, kita harus berani memberikan masukan agar pelayan kita berubah dan menjadi lebih baik, teman-teman. Ya, itu ideologi yang benar. Itu ideologi yang benar.
Jadi kalau ideologi kalian adalah, aduh pemerintah saya hanya rakyat biasa, saya rakyat sipil, saya takut sama kejaksaan, itu salah. Itu pendapat yang salah. Dan itu ideologi yang salah. Dan karena ketakutan itulah, ya, oknum-oknum itu memangsa dari ketakutan itu dan mereka berkembang pesat, menjadi besar. Dari oknum mereka menjadi mafia. Mafia itu mereka sudah punya jaringan, teman-teman. Ya. Jadi kejaksaan yang ada sekarang kita bisa lihat di situ, teman-teman, ya. Kita bisa lihat bagaimana masing-masing kejaksaan itu punya kartu trufnya masing-masing. Ya, jadi kejaksaan itu kalau kita lihat sangat berat sekali ini ya untuk bisa berubah, teman-teman. Dan yang terakhir, teman-teman, kita lihat ada berita di sini di mana terakhir kali ini kejaksaan bermain judi online. Dia yang harusnya memberantas judi online, malah ribuan anggota kejaksaan bermain judi online. Dan ini dianggap oleh Jaksa Agung sebagai hal yang biasa. Kalau kepalanya sudah pikirannya nggak waras, ya, nggak mau menaati undang-undang, ya yang terjadi sama bawahannya juga akan sama ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf teman-teman, mohon maaf. Saya masih berpendapat bahwa di zaman Prabowo ini tidak akan ada banyak perubahan. Dan bahkan saya menduga dan saya menganalisa bahwa di zaman Prabowo ini malah akan terjadi kemunduran. Ya. Saya dulu sangat mengagumi dan percaya bahwa Prabowo itu bisa merubah, berani merubah, punya nyali bahwa dia sebagai mantan Jenderal Kopassus ini mau membenahi Indonesia, teman-teman. Tapi ketika saya melihat susunan kabinetnya, susunan kabinet maling, susunan kabinet badut, situ teman-teman ya, saya jujur patah harapan. Balik lagi teman-teman ya, saya bukan menghina kabinet Prabowo, tapi ini adalah opini saya, opini pribadi. Dan saya sebagai warga negara Indonesia berhak untuk menyampaikan opini atau pendapat saya tentang pemerintahan. Jadi saya tidak berbicara tentang pribadinya seseorang. Ya, mau itu dia gay, mau itu dia agama apa, mau dia itu udah cerai kayak sama istri. Enggak, saya nggak mau menyerang pribadi. Yang saya mau kritisi adalah kebijakannya, tindakan dia sebagai pejabat negara. Karena tindakan dia sebagai pejabat negara itu ya mempengaruhi harkat, martabat, dan hidup saya sebagai warga negara. Sehingga saya berhak untuk memberikan kritik dan masukan. Jadi teman-teman, saya melihat kabinet-kabinet itu, saya jujur ya hilang harapan. Saya melihat bahwa kabinet-kabinet itu hanyalah kabinet bagi-bagi kue, teman-teman. Ya, apalagi ada Raffi Ahmad masuk ke situ. Raffi Ahmad itu politik juga kagak pernah. Ya, jadi wamen, jadi utusan khusus. Utusan khusus apa? Ya, pendidikan aja kagak ada. Pendidikan tinggi aja kagak. Dokter, tapi yang lantik dia profesor, katanya profesor gadungan yang lantik. Kan lucu. Ya, ibarat saya jadi polisi, saya diangkat jadi jenderal. Tapi yang angkat saya, jenderal bodong. Jenderal palsu, yang nggak bisa. Ya, lucu sekali ini orang-orang yang nggak berkompeten. Ya, kayak Budi Ari. Tadinya ahli IT, dia dimasukin ke IT. Seolah-olah dia ahli IT kan. Sekarang masuk ke koperasi, apakah dia ahli koperasi juga? Hebat amat. Jadi pindah-pindah jabatan tuh gampang banget gitu ya memberikan jabatan. Tanpa melihat kompetensinya. Padahal saya diajari dulu di bank di Amerika. Sebelum kita memilih seseorang menempati posisi atau jabatan, kita harus lihat satu karakter. Kedua kompetensinya. Ya, ketiga akademisnya. Punya nggak dia pengalaman di bidang tersebut? Ini enggak kalau Indonesia. Ya, angkat dulu.
karena dia punya budi balas jasa. Masa nasib masyarakat 300 juta masyarakat itu diberikan kepada orang-orang yang nggak punya kompetensi dan orang yang nggak punya karakter? Malu loh. Dan saya lihat kabinet-kabinetnya si Prabowo ini isinya orang-orang nggak punya moral. Jaksa Agung bilang wajar anak buahnya main judol. Apakah itu orang punya moral? Kalau punya moral, dia tahu judi online itu melanggar hukum, harusnya dia tindak. Bukan dia bilang, oh wajar. Mereka lagi bosan katanya. Kalau saya bosan, jadi saya boleh melakukan tindakan melawan hukum. Kalau saya lagi bosan, saya boleh ngerampok bank. Kalau saya lagi bosan, saya boleh perkosa orang. Kalau lagi bosan, saya bolehkah memukul orang? Nggak boleh. Ya. Jadi kalau sudah mengeneralisir dan menganggap sebuah hal yang normal, melakukan perbuatan melawan hukum, ya itulah makanya saya bilang, orang yang sudah nggak punya etika, nggak punya moral. Sehingga kalau orang-orang seperti itu yang dimasuk dalam kabinet, hancurlah pasti negara Indonesia. Oke, teman-teman, itu pendapat saya tentang kejaksaan ya teman-teman. Biar teman-teman bisa tahu bagaimana rusaknya kejaksaan. Dan apa yang dilakukan oleh kejaksaan sekarang menangkap itu yang dipandang baik, itu sebenarnya hanyalah pansos teman-teman. Hanyalah pansos. Karena kejaksaan ingin menggantikan KPK nantinya untuk pemberantasan korupsi diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Dan bukan lagi tugas KPK. Dan tugas KPK nantinya hanyalah penindakan. Ya. Dan itu kalau menurut saya sangat salah besar. Karena kejaksaan masih tidak mampu untuk membersihkan kejaksaan, dan kejaksaan tidak mampu dan tidak punya nyali untuk membersihkan kepolisian. Jadi tetap KPK itu akan dibutuhkan teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman dan salam cerdas hukum.